Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kinetika kimia bagian yang ketiga. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme reaksi beserta teori-teori yang terdapat yang membahas kinetika kimia. Dan yang bagian terakhir nanti kita akan membahas mengenai katalis. Bagaimana reaksi kimia berlangsung? Di bagian sebelumnya telah ditunjukkan beberapa indikasi. Misalnya, laju reaksi bergantung pada konsentrasi reaksi. Namun selain konsentrasi, adakah faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kecepatan reaksi? Misalnya, suhu reaksi. Nah, pertanyaan ini dapat dijawab dari pengalaman kita sehari-hari. Misalnya, kita ketahui bahwa kenaikan suhu 10 derajat Celcius saja itu sudah dapat meningkatkan laju reaksi 2 kali sampai 3 kali lebih cepat. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang model yang digunakan untuk menerangkan sifat-sifat laju reaksi yang teramati. Ada dua model yang akan kita bahas, yaitu teori tumbukan dan teori keadaan transisi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori tumbukan atau collision theory. Nah, teori tumbukan ini merupakan teori dasar dalam memahami hukum laju reaksi. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada gambar A, terdapat 4 tumbukan yang mungkin terjadi antara 2 molekul A dan 2 molekul B. Nah, jika kita melipat gandakan jumlah dari salah satu dari kedua jenis molekul ini, tapi bukan keduanya, salah satunya saja, maka hal ini dapat meningkatkan jumlah tumbukan menjadi 8 kali. Nah, jika kita melipat duakan jumlah dari molekul A dan B, dua-duanya kita lipat duakan jumlah molekulnya, maka tumbukan yang dapat terjadi sebanyak 16 tumbukan. Kita asumsikan reaksi molekul A dengan molekul B membentuk suatu produk. Misalkan setiap molekul produk terbentuk lewat penggabungan langsung satu molekul A dan satu molekul B. Jika kita lipat duakan konsentrasi A, misalnya jumlah tumbukan AB juga akan berlipat 2. Sebab dalam volume berapapun akan ada 2 kali lebih banyak molekul A yang dapat bertumbukan dengan molekul B. Akibatnya, laju akan meningkat. Sama halnya ketika kita melipat duakan konsentrasi molekul B, maka laju reaksinya juga akan meningkat 2 kali. Teori tumbukan ini menjelaskan bagaimana suatu reaksi kimia terjadi sebagai hasil dari tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi. Nah, agar dapat bereaksi, molekul-molekul yang bertumbukan itu harus memiliki 2 faktor penting. Yang pertama, arah atau orientasinya harus tepat, kemudian energi kinetik totalnya sama dengan energi atau lebih besar daripada energi aktivasinya atau diistilahkan dengan EA, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Setiap molekul yang bergerak memiliki energi kinetik. Semakin cepat gerakannya, semakin besar pula energi kinetiknya. Ketika molekul-molekul bertumbukan, sebagian dari energi kinetiknya berubah menjadi energi vibrasi. Jika energi kinetik awalnya besar, molekul yang bertumbukan akan bergetar kuat sehingga memutuskan beberapa ikatan kimia. Putusnya ikatan merupakan langkah pertama terbentuknya suatu produk. Jika energi kinetik awalnya kecil, molekul hanya akan terpental dan tidak akan terjadi reaksi. Artinya masih utuh. Dari segi energi, ada semacam energi tumbukan minimum yang harus dicapai agar reaksi dapat terjadi. Nah, molekul yang bertumbukan harus memiliki energi kinetik total sama atau lebih besar daripada energi aktivasi atau EA, yaitu apa itu EA? EA adalah jumlah minimum energi yang diperlukan untuk mengalami reaksi kimia. Apabila energi
energinya lebih kecil daripada energi aktivasi, molekul akan tetap utuh dan tidak ada perubahan akibat tumbukan. Spesies yang terbentuk sementara itu disebut dengan kompleks teraktivasi. Nah, kalau dalam gambar ini adalah kompleks teraktivasinya. Jadi di sini awalnya reaktan, kemudian ini adalah kompleks teraktivasi atau keadaan sementaranya. Nah, disinilah produk hasilnya. Nah, di sini menggambarkan perbedaan dari reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Profil energi potensial untuk reaksi yang pertama ini adalah eksotermik. Kedua plot memperlihatkan perubahan energi potensial sewaktu reaktan A dan B diubah menjadi produk. Nah, keduanya kan menunjukkan di sini adanya perubahan dari AB menjadi CD. Kompleks teraktifkan merupakan spesies yang tidak stabil, dengan energi potensial yang sangat tinggi. Energi aktivasi ini didefinisikan untuk reaksi ke kanan dalam A dan B. Perhatikan bahwa produk C dan D lebih stabil dibandingkan reaktan dalam A dan kurang stabil dibandingkan reaktan dalam B. Jika produk lebih stabil dibandingkan reaktan, maka reaksi akan diiringi dengan pelepasan kalor. Dengan kata lain, reaksinya ini adalah reaksi yang bersifat eksotermik. Sebaliknya, jika produk kurang stabil dibandingkan dengan reaktan, maka kalor yang akan diserap dari lingkungannya. Maka ini disebut dengan reaksi endotermik. Dalam kedua kasus ini, memplotkan energi potensial dari sistem yang bereaksi terhadap tahapan reaksi. Secara kualitatif, kedua plot ini menunjukkan perubahan energi potensial sewaktu reaktan diubah menjadi produk. Nah, jadi di sini untuk dapat zat atau molekul dapat bereaksi, maka dia harus memiliki energi aktivasi. Nah, jika setelah memiliki energi aktivasi dan itu terlampaui sama dengan atau lebih besar daripada energi aktivasinya, maka reaksi akan berlangsung. Nah, tadi juga sudah dijelaskan jika keadaan reaktannya atau keadaan produknya lebih stabil daripada keadaan reaktan, maka di sini yang terjadi adalah reaksi yang eksotermik. Nah, namun jika keadaan produk lebih stabil daripada keadaan reaktan, maka yang terjadi adalah reaksi. Ketergantungan konstanta laju terhadap suhu dinyatakan dengan persamaan Arrhenius. Persamaan matematis K sama dengan AE pangkat min EA per RT dikemukakan oleh Svante Arrhenius, seorang pakar kimia Swedia. Dalam hal ini, EA merupakan energi aktivasi satuannya J per mol, kemudian R adalah konstanta gas yaitu 8,314 Joule per K dikali mol, kemudian T adalah suhu mutlak, A adalah faktor frekuensi. Nah, lambang A dalam persamaan ini diasumsikan tetap, karena faktor frekuensi berhubungan dengan frekuensi tumbukan yang berorientasi tepat. Faktor frekuensi memiliki kebergantungan yang relatif kecil terhadap suhu sehingga dapat diabaikan. Persamaan Arrhenius dalam bentuk logaritma memiliki makna yang sangat penting. Dengan mengganti eksponensial oleh logaritma pada kedua sisi persamaan diperoleh ln K sama dengan ln A dikurang min EA per RT. Persamaan tersebut menunjukkan bentuk linear setelah disusun ulang ya. Dengan Y menyatakan ln K, B menyatakan ln A, X menyatakan 1 per T, dan kemiringan M adalah EA per R. Jika ln K dialurkan terhadap 1 per T, akan menghasilkan garis lurus yang kemiringannya EA per R, dan perpotongan dengan sumbu Y sebesar ln A.
persamaan di atas ini dapat digunakan untuk menghitung baik tetapan laju atau energi aktivasi pada kedua suhu yang berbeda. Nah, jadi ini ya, sama seperti sebelumnya, kalau kita mau mencari di sini energi aktivasinya, kita bisa mencari dari persamaan garis lurusnya dari data-data yang ada. Nah, ini ada contoh soal dari untuk menghitung besarnya energi aktivasi ya. Nah, jadi soalnya adalah konstanta laju untuk penguraian asetaldehida diukur pada 5 suhu yang berbeda. Datanya ditampilkan di tabel. Kemudian di sini disuruh untuk plotkan len K terhadap 1/T dan tentukan energi aktivasi untuk reaksi ini. Perhatikan bahwa reaksi ini memiliki orde 3/2 untuk CH3CHO, sehingga K memiliki satuan 1/M pangkat setengah kali detik. Nah, jadi di sini ada data, yaitu K, konstanta, dan T-nya. Jadi untuk mencari energi aktivasinya, kita akan membuat sebuah grafik, yaitu grafik antara len K dan 1/T. Jadi dari data yang diperoleh ini, kita cari len K dan nilai dari 1/T-nya. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat membuat mendapatkan suatu persamaan garis lurus. Nah, nanti dari sini, dari grafik yang diperoleh, kita dapat menghitung EA-nya. Nah, pertama, data yang kita peroleh tadi, kita cari len K dan 1/T-nya. Nah, diperolehlah data seperti ini. Ya, ini len K-nya, ini 1/T-nya. Selanjutnya, setelah menemukan, kita buatlah sebuah grafik 1/T. 1/T-nya ini kan sebagai X ya. Ingat yang persamaan sebelumnya tadi, yaitu persamaan len K sama dengan min EA per R dikali 1/T ditambah len A, di mana X-nya adalah 1/T dan Y-nya adalah len K. Nah, jadi di sini 1/T-nya adalah X, len K-nya adalah Y. Nah, setelah kita hubungkan titik-titiknya, terbentuklah suatu garis lurus ya di sini. Nah, setelah itu, kemiringan garisnya dapat dihitung dari 2 pasang ordinat. Nah, jadi di sini, di 2 pasang ordinatnya yang ditentukan ini, yaitu 1,24 kali 10 pangkat min 3, 0,45. Ini ordinatnya ya. Ordinatnya adalah X-nya 1,24 kali 10 pangkat min 3. Ini 1,24 kali 10 pangkat min 3. Kemudian Y-nya adalah min 0,45 di sini. Kemudian satu titik lainnya, yaitu X-nya 1,41 kali 10 pangkat min 3, Y-nya min 4,00. Nah, gimana cara mengetahui titiknya ini? Ya, yang pertama adalah kita buat dulu garis lurusnya ini, kemudian bentuk menjadi segitiga. Kemudian tarik garisnya ke pinggirnya ke sumbu X dan Y-nya. Ini sumbu Y, ini di bawah sumbu X. Kemudian kita tentukan perkirakan letaknya di mana, koordinatnya. Nah, sebenarnya ini bisa pakai kertas ini ya, kertas milimeter. Nah, tapi ini juga bisa menggunakan sebenarnya data-data ini kita masukkan ke Excel. Jadi nanti di Excel sumbu X-nya 1/T dan sumbu Y-nya len K. Kemudian kita buat
grafik. Setelah itu kita buat add trend line. Nanti di situ muncullah persamaan garisnya. Itu kalau menggunakan dapat. Kemudian kemiringan garisnya dihitung dari dua ordinat tadi. Dua ordinat tadi sudah saya sampaikan ya. Sehingga diperolehlah kemiringannya adalah min 2,09 kali 10 pangkat 4 Kelvin. Setelah mendapat slope-nya, kita bisa mencari EA. Slope-nya itu tadi adalah min EA per R, yaitu nilai M ya, kemiringan. Sehingga kemiringan atau slope sama dengan min EA per R. Slope-nya tadi adalah min 2,09 kali 10 pangkat min 4. Jadi EA-nya adalah, nilai R kan sudah diketahui ya, 8,314 Joule per Kelvin kali mol. Nah, dikali dengan nilai kemiringannya tadi atau slope-nya. Sehingga diperoleh EA-nya adalah 1,74 kali 10 pangkat 2 kilojoule per mol. Tadi kan diminta satuannya kilojoule per mol ya. Ini kan joule ya, kemudian diubah jadi kilojoule. Nah, gitu cara mencari EA dari data yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori keadaan transisi. Nah, teori tumbukan menjelaskan beberapa faktor reaksi yang penting, tetapi penjelasannya terbatas sebab tidak menerangkan tentang energi aktivasi. Teori keadaan transisi menerangkan reaksi yang dihasilkan dari tumbukan dua molekul dalam bentuk kompleks teraktivasi. Nah, jadi spesies yang terbentuk sementara oleh molekul-molekul reaktan akibat tumbukan sebelum nantinya akan terbentuk produk, maka itu disebut dengan namanya keadaan transisi atau kompleks teraktifkan. Nah, kompleks teraktifkan ini nanti akan tergantung dari reaksinya, apakah nanti kembali lagi ke preaksi atau reaktan, atau membentuk hasil reaksi. Suatu kompleks teraktivasi adalah gugus yang tidak stabil dari atom-atom yang dapat pecah untuk membentuk produk. Pembentukan kompleks teraktivasi dapat ditunjukkan dengan adanya garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan adanya ikatan parsial dari molekul tersebut. Dalam keadaan transisi, ikatan-ikatan yang lama sedang mengalami proses pemutusan dan ikatan-ikatan yang baru mulai terbentuk. Itu tadi namanya ikatan parsial tadi ya. Dan energi aktivasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi. Nah, ini adalah contoh dari reaksi BrCH3 ditambah OH- menjadi Br- ditambah CH3OH. Di mana di sini dapat kita lihat bagaimana reaktannya mengalami suatu keadaan transisi atau kompleks teraktivasi. Nah, maksudnya adalah bagaimana pada saat molekul ini mencapai energi aktivasinya, maka pada saat energi aktivasi inilah bentuk molekul yang terbentuk pada keadaan sementara atau transition state. Di mana di sini kita bisa lihat ada ikatan parsial, di mana ada yang akan dilepaskan. Selanjutnya, ini contoh juga bagaimana keadaan transisi dari reaksi 2NOCl menjadi 2NO ditambah Cl2. Nah, jadi pada saat ikatan mulai terbentuk, ikatan yang baru mulai terbentuk, pada saat yang sama energi kinetik tumbukan diserap oleh kompleks teraktivasi sebagai gerak vibrasional atom-atom. Energi ini terpusat pada ikatan
yang ditandai dengan garis putus-putus dan dapat mengalir di antaranya. Jika pada beberapa saat energi yang tersedia menjadi terpusat pada salah satu ikatan kompleks teraktivasi, maka ikatan akan terpecah atau terpisah. Bergantung pada ikatan mana nanti yang terbentuk, apakah ikatan N dengan Cl atau Cl-Cl yang pecah. Nah, kompleks teraktivasi ini dapat kembali ke reaksi atau membentuk hasil reaksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme reaksi dan hukum laju. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, persamaan kimia yang setara tidak banyak memberikan informasi mengenai bagaimana reaksi itu berjalan sesungguhnya. Dalam banyak kasus, persamaan reaksi ini merupakan suatu sederet reaksi sederhana yang sering dinamakan reaksi elementer atau tahap elementer. Reaksi elementer adalah reaksi sederhana yang hanya berlangsung dalam satu tahap. Sebagian besar reaksi yang ada sebenarnya itu adalah reaksi kompleks yang membutuhkan lebih dari satu tahap. Nah, jadi urutan tahap-tahap elementer yang mengarah kepada pembentukan produk ini disebut dengan mekanisme reaksi. Zat-zat antara spesies yang muncul dalam mekanisme namun tidak ada di dalam reaksi setimbang secara keseluruhan. Sebagai contohnya, ini ada reaksi antara nitrat oksida dengan oksigen. Kita mengetahui bahwa produk tidak terbentuk langsung dari tumbukan 2 molekul NO dengan 1 molekul O2. Karena NO2 terdeteksi selama jalannya reaksi. Nah, kalau di reaksi ini kan kita tidak melihat adanya N2O2 ya, tetapi berdasarkan eksperimen terdapat N2O2 selama reaksi ini. Jadi anggaplah reaksi ini berlangsung dalam 2 tahap elementer sebagai berikut, yaitu NO2, maksudnya 2NO, artinya ada 2 molekul NO menjadi N2O2, kemudian tahap elementer selanjutnya N2O2 ditambah O2 menjadi 2NO2. Tahap elementer pertama, 2 molekul NO bertumbukan membentuk 1 molekul N2O2. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi N2O2 dan O2 yang menghasilkan 2 molekul NO2. Nah, jadi kalau di tahap reaksi umum sederhananya kan ya kita tidak melihat adanya N2O2 ya, gitu. Nah, untuk membuat persamaan kimia total, maka kedua reaksi ini kita jumlahkan, tahap elementer 1 dan tahap elementer 2. Nah, karena di kanan ada N2O2 dan di kiri ada N2O2, dapat dicoret sehingga reaksi keseluruhannya adalah 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Spesies N2O2 disebut dengan zat antara atau intermediate karena spesies-spesies ini muncul dalam mekanisme reaksi, yaitu tahap elementer, tapi tidak muncul dalam persamaan reaksi yang setara secara keseluruhan. Perlu kita ingat bahwa zat antara selalu terbentuk di awal elementer dan terpakai pada elementer berikutnya. Ya, contoh lainnya, ya ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa zat antara yang tadi itu adalah N2O2 terbentuk pada tahap awal elementer dan pada tahap elementer berikutnya zat tersebut dipakai sehingga tidak muncul pada reaksi keseluruhan. Molekularitas suatu reaksi adalah banyaknya molekul yang bereaksi dalam tahap elementer. Jadi kalau tahapnya tahap elementer dengan 1 molekul disebut reaksi unimolekuler. Kalau 2 molekul reaksi bimolekuler. Dan kalau 3 termolekuler. Jadi yang tahap termolekuler adalah reaksi yang melibatkan 3 molekul dalam satu tahap elementer, yaitu hanya sedikit. Alasannya karena
Produknya terbentuk sebagai akibat tumbukan 3 molekul secara serentak yang cenderung terjadi jauh lebih kecil dibandingkan peristiwa tumbukan bimolekuler. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum laju dan tahap elementer. Nah, jika kita melihat beberapa jenis reaksi atau tahap elementer itu ada reaksi unimolekuler, kemudian reaksi bimolekuler, dan reaksi termolekuler. Nah, dengan mengetahui tahap elementer suatu reaksi, kita dapat menentukan hukum lajunya. Misalnya reaksi unimolekuler sebagai berikut ini. Untuk A menjadi produk. Karena proses yang terjadi pada tingkat molekul, semakin banyak molekul A yang ada, maka semakin cepat laju pembentukan produk. Jadi kita dapat menuliskan hukum lajunya adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi A. Kemudian untuk tahap elementer bimolekuler yang melibatkan molekul A dan B, yang ditambahkan kemudian menjadi produk, laju pembentukannya atau laju pembentukan produknya itu bergantung kepada seberapa sering A dan B bertumbukan. Jadi tergantung kepada konsentrasi A dan B. Sehingga kita dapat menuliskan hukum lajunya adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Sama halnya dengan tahap elementer bimolekuler dengan jenis. Misalnya A tambah A menjadi produk atau 2A menjadi produk. Hukum lajunya adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa order reaksi untuk setiap reaktan dalam tahap elementer sama dengan koefisien stoikiometrinya di dalam persamaan kimia. Sebaliknya, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan melihat persamaan setara secara keseluruhan apakah reaksi berlangsung seperti yang ditunjukkan dalam deretan tahap elementer. Penentuan ini harus dilakukan di laboratorium. Nah, jadi sebelumnya kan kalau kita mau menentukan hukum laju itu harus berdasarkan percobaan di laboratorium. Kalau kita tidak mengetahui tahap-tahap elementernya. Namun kalau kita tahu tahap elementernya, itu kita bisa melihat dari koefisien reaksinya. Nah, untuk itu studi mengenai mekanisme reaksi melalui percobaan dimulai dengan mengumpulkan data. Kemudian kita analisis data tersebut untuk menentukan konstanta laju dan order reaksi. Kemudian kita tuliskan hukum lajunya. Kemudian kita ajukan mekanisme yang betul untuk reaksi tersebut berdasarkan tahap elementer. Nah, tahap elementer mekanisme reaksi itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, jumlah tahap elementer harus menghasilkan persamaan setara keseluruhan untuk reaksi tersebut. Kemudian, tahap penentu laju harus menyatakan hukum laju yang sama dengan yang diperoleh dari percobaan. Nah, untuk tahap penentu laju yaitu adalah tahap yang paling lambat dari keseluruhan tahap pembentukan produk. Hanya untuk reaksi elementer, jadi pangkat-pangkat dalam hukum laju harus berkorespon atau dengan koefisien dalam persamaan setimbang. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk ketika kita mengetahui tahap-tahap elementernya, maka hukum lajunya itu bisa kita lihat dari koefisien-koefisien persamaan reaksinya. Beda halnya kita hanya mengetahui reaksi akhirnya saja. Jadi untuk menentukan hukum lajunya itu harus melalui satu percobaan. Nah, contohnya seperti ini. Hukum laju untuk reaksi antara NO2 dan CO untuk menghasilkan NO dan CO2 adalah laju sama dengan K dikali NO2 pangkat 2. Reaksi tersebut diketahui tahap elementernya yaitu 2 tahap. Tahap elementer pertama, NO2 ditambah
NO2 menjadi NO ditambah NO3. Kemudian tahap keduanya, NO3 ditambah CO menjadi NO2 ditambah CO2. Nah, di sini kita tulis reaksi keseluruhannya dengan cara menghilangkan yang sama di kiri kanan sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah reaksi akhirnya secara keseluruhan yaitu NO2 ditambah CO menjadi NO ditambah CO2. Apa zat antara yang terdapat dalam reaksi ini? Itu adalah NO3. Nah, kita lihat NO3 itu terbentuk pada akhir reaksi elemen tahap 1, kemudian dipakai lagi pada tahap awal untuk tahap kedua sehingga dia tidak kelihatan di reaksi secara keseluruhan dan yang disebut dengan dia makanya disebut sebagai zat antara. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa pendapat Anda tentang laju relatif pada tahap 1 dan 2? Jadi laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2 adalah hukum laju untuk tahap 1, maka tahap 1 itu pasti lebih lambat daripada tahap 2. Jadi untuk menentukan hukum lajunya adalah bagian reaksi atau tahap reaksi yang lebih lambat di antara beberapa tahap reaksi. Nah, ini ada soal, silahkan dikerjakan ya. Nah, ini juga ada dua soal. Yang pertama, dua reaksi di bawah ini dianggap sebagai tahap elementer dalam mekanisme reaksi untuk reaksi keseluruhan. Ada 3 pertanyaan, kemudian ada pertanyaan yang kedua yaitu ada reaksi 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 ditambah 6H2O. Nah, apakah ini merupakan proses elementer? Artinya dia tidak memiliki tahap-tahap lainnya ketika bereaksi atau tidak ada mekanisme reaksinya. Silahkan dikerjakan ya. Terakhir kita akan membahas mengenai katalis. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai laju reaksi itu dapat meningkat secara tajam dengan naiknya suhu. Jika reaksi tertentu tidak cukup cepat dalam suhu normal, maka kita dapat mempercepatnya dengan meningkatkan suhunya. Namun, permasalahannya adalah kadang-kadang usaha ini tidak berhasil. Karena apa? Misalnya dalam sel makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan punya rentang suhu yang agak rendah. Nah, tubuh manusia dalam reaksi metabolismenya itu bereaksi atau beroperasi pada suhu yang relatif tetap, yaitu 37 derajat Celcius. Banyak sekali reaksi-reaksi biokimia yang begitu rumit dalam tubuh berlangsung terlalu lambat pada suhu ini jika tidak ada campur tangan dari zat yang lain. Sel tubuh bekerja hanya disebabkan dalam tubuh mengandung banyak zat yang dinamakan dengan enzim, yaitu zat yang mampu meningkatkan laju reaksi biokimia dalam tubuh. Kenyataannya hampir setiap reaksi biokimia dalam tubuh dibantu oleh enzim. Enzim ini merupakan salah satu contoh katalis alami di dalam sel makhluk hidup yang membantu mengendalikan reaksi-reaksi biokimia. Sama halnya juga dengan beberapa proses industri. Jadi proses industri ini banyak yang membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Dan suhu yang lebih tinggi ini tentunya membuat atau menjadikan biaya operasional yang cukup mahal. Sehingga dibutuhkan suatu zat yang mampu mempercepat reaksi tanpa harus meningkatkan suhu atau tekanannya. Zat-zat inilah yang disebut dengan nama katalis. Katalis ini adalah zat yang meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai dalam reaksi. Katalis itu bekerja dengan cara mengubah mekanisme. Jadi dalam mekanisme reaksinya energi aktivasi dalam reaksi tersebut menjadi lebih rendah. Begitu. Katalis adalah peristiwa meningkatkan laju reaksi sebagai
akibat adanya penambahan katalis tersebut. Walaupun katalis bukan pereaksi, tetapi dalam pelaksanaannya turut andil juga di dalam mekanisme reaksi. Katalis memasuki suatu tahap reaksi dan keluar dalam tahap berikutnya. Dengan demikian, katalis adalah suatu zat yang mempercepat reaksi tanpa dikonsumsi. Nah, hampir semua proses di industri itu menggunakan katalis. Jadi katalis ini mempercepat reaksi baik ke arah kiri maupun kanan dan tidak meningkatkan hasil setimbang akhirnya, namun dapat mempercepat tercapainya keadaan setimbang akhir. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara potensial energi atau energi aktivasi reaksi yang menggunakan katalis dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis. Kita bisa lihat Nah, di sini perbedaannya ya, yang ini yang tanpa katalis, yang ini dengan katalis. Kita lihat perbedaan energi aktivasinya atau potensial energinya. Kalau yang tanpa katalis itu energi potensial energinya atau energi aktivasinya itu besar, sedangkan yang menggunakan katalis energi Nah, kita lihat di sini juga perbedaan ya. Kita lihat garis yang berwarna hijau dengan garis yang berwarna merah. Kalau yang hijau ini dengan katalis, yang merah tanpa katalis. Jadi ketika ada sebuah reaktan atau pereaksi, kemudian mencapai keadaan transisi, ini membutuhkan energi aktivasi yang cukup tinggi. Nah, untuk menurunkan energi aktivasi ini, maka ditambahkanlah katalis, sehingga energi aktivasinya lebih rendah. Kemudian mencapai keadaan transisi, kemudian ini contohnya ditambahkan katalis lagi untuk tahap elemen keduanya, sehingga dihasilkanlah produk dengan energi aktivasi yang rendah. Nah, begitulah proses kinerja dari sebuah katalis. Katalis ada beberapa jenis, ada katalis heterogen, ada katalis homogen. Katalis heterogen biasanya melibatkan reaksi fase gas yang terserap pada permukaan katalis padat. Jadi bisa dikatakan katalis heterogen ini memiliki fasa yang berbeda dengan reaktannya. Jadi reaktan dan katalis memiliki fasa yang berbeda. Contohnya itu ada reaksi sintesis Haber amonia, proses Ostwald untuk membuat asam nitrat, kemudian proses konverter katalitik. Banyak sekali ya contoh-contoh dalam industri itu yang menggunakan katalis. Selanjutnya ada katalis homogen. Kalau katalis homogen berarti reaktan dan katalis terdispersi dalam satu fasa. Biasanya itu fasa cair. Banyak contoh dari katalis jenis ini baik dalam fase gas maupun fase cair atau larutan. Contoh katalis homogen misalnya larutan HBr yang mengkatalisis penguraian larutan hidrogen peroksida. Jadi untuk menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan hidrogen itu membutuhkan satu katalis HBr. Nah, ini salah satu contoh proses kimia disebut dengan proses Haber-Bosch, yaitu proses pembuatan amonia. Proses Haber-Bosch adalah proses pembuatan gas amonia dari campuran gas nitrogen dan gas hidrogen dalam bejana yang berisi katalis khusus untuk mempercepat reaksi. Jadi katalisnya ini ya di dalam reaksi ini. Ya, ini katalisnya yaitu Fe dengan Al2O3 dan K2O. Nah, dari sudut pandang termodinamika, reaksi antara nitrogen dan hidrogen
terjadi pada suhu kamar sebenarnya, tetapi tidak banyak amonia yang dihasilkan. Nah, reaksi ini juga tergolong reaksi eksotermik. Untuk meningkatkan jumlah NH3-nya, maka diperlukan kenaikan suhu dan tekanan. Namun, kenaikan suhu dan tekanan ini membuat kesetimbangan cepat beralih ke arah lain. Jadi, akhir dari sini balik lagi ke sini kesetimbangannya. Nah, jadi dengan adanya katalis ini sangat membantu proses pembuatan amonia ini. Pada awalnya, katalis yang digunakan adalah osmium, tapi dengan seiring perkembangan didapat lagi katalis yang lebih murah, yaitu besi. Nah, ini jadi pembuatan amonia ini termasuk salah satu yang penting juga di dalam industri, karena amonia ini digunakan untuk pupuk tanaman. Nah, tanaman tentunya berkaitan dengan hajat hidup. Selanjutnya adalah katalis enzim. Nah, di dalam tubuh kita untuk melakukan metabolisme, yaitu sekitar pada suhu tubuh 37 derajat Celcius, itu membutuhkan suatu katalis agar dapat reaksi kimia tersebut dapat berlangsung. Enzim ini adalah suatu katalis biologis. Kenyataan yang menakjubkan tentang enzim ini tidak hanya enzim itu dapat meningkatkan laju sebanyak 10 sampai 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 18 kali, tetapi kinerja enzim ini juga sangat spesifik. Nah, nanti kalian bahas lagi lebih dalam di mata kuliah biokimia ya, bagaimana mekanisme kerja enzim. Jadi satu enzim ini hanya bekerja untuk molekul-molekul tertentu yang disebut dengan substrat. Jadi ini enzim, ini substrat. Jadi enzim ini hanya spesifik untuk substrat yang ini saja, tidak untuk yang lain. Kalau sudah terbentuk kompleks antara enzim dengan substrat, maka barulah bisa dihasilkan produk. Enzim dalam tubuh kita itu merupakan suatu molekul protein berukuran besarnya. Ini contoh dari penggambaran secara molekuler dari protein ya, yang mengandung satu atau lebih sisi aktif tempat terjadinya interaksi enzim dengan substrat. Nah, tinjauan lanjutnya tentang enzim ini nanti kita akan bahas ya di biokimia lebih tepatnya. Seperti itu. Nah, ini jadi tadi gambaran perbedaan antara reaksi yang menggunakan katalis dengan yang ini tanpa katalis enzim, yang ini dengan katalis enzim. Nah, jadi enzim ini sangat bermanfaat sekali di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau tubuh kita tidak memiliki enzim yang digunakan untuk proses metabolisme, mungkin apa yang kita makan, apa yang kita serap dalam tubuh kita tidak akan bisa dipecah molekul-molekulnya menjadi energi. Itu contoh sederhananya. Oke. Demikian pertemuan kita tentang kinetika kimia part 3 ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian dan dapat kita jadikan landasan untuk pembahasan kimia di semester-semester selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.